Pada powertrain kendaraan, ada sebuah mekanisme yang bisa dibilang cukup rumit. Namun, mekanisme ini berperan sangat penting agar kendaraan bisa belok dengan halus tanpa salah satu rodanya terjadi selip. Mekanisme ini biasa disebut dengan sistem diferensial. Lalu, mengapa kendaraan harus memerlukan diferensial? Fungsinya buat apa? Dan cara kerjanya bagaimana? Simak animasi berikut. Kita tahu, ketika kendaraan belok, ada perbedaan radius yang ditempuh oleh roda kanan dan kiri. Roda bagian dalam akan menempuh jarak lebih pendek daripada roda bagian luar. Oleh sebab itu, ketika belok, roda luar harus lebih cepat putarannya daripada roda bagian dalam, agar tidak terjadi selip. Nah, biar lebih jelas, pahami prinsip berikut ini. Ini adalah as roda yang menghubungkan roda kanan dan kiri, dan ini akan menyamakan putaran kedua rodanya. Tapi ketika kita pisahkan as tersebut, lalu kita kaitkan dengan roda gigi, itu akan memisahkan putaran roda kanan dan kiri. Namun dalam posisi seperti ini, kita perlu dua input untuk memutar kedua as roda. Bagaimana caranya agar bisa diputar hanya dengan satu input? Kita perlu menambahkan pinion gear untuk menghubungkan roda kanan dan kiri. Lalu kita tambahkan main gear untuk memutar pinion gear, sehingga dengan memutar pinion gear, kita akan memutar kedua as roda secara bersamaan dan kecepatannya juga sama. Lalu apa yang terjadi ketika kita tahan salah satu roda? Jika kita tahan roda kiri, itu akan menghentikan putaran roda kiri. Akibatnya, pinion gear pun muter. Putaran pinion gear akan mempercepat putaran as roda kanan. Jadi, mekanisme ini menunjukkan dengan menahan salah satu roda, itu tidak akan membuat roda lainnya tertahan. Justru, itu akan mempercepat putaran pada roda lainnya. Inilah mekanisme yang membuat gear dan bisa membedakan putaran roda kanan dan kiri secara otomatis. Sekarang kita balik ke model 3 dimensi gardan berikut. Di balik casing ini, ada perkaitan roda gigi yang cukup rumit. Mari kita bedah satu persatu. Kita mulai dari as roda kanan dan kiri. Di ujung as roda terdapat gerigi yang akan terhubung dengan side gear, sehingga putaran side gear bisa terkoneksi dengan as roda. Lalu ada dua buah pinion gear untuk menghubungkan side gear kanan dan kiri. Ini mirip seperti yang kita bahas sebelumnya. Jadi inilah inti dari mekanisme gardan yang mampu membedakan putaran roda kanan dan kiri. Lalu kita punya differential housing. Housing ini terpisah dengan as roda, jadi putarannya juga terpisah. Lalu untuk menghubungkan housing dengan pinion gear, kita tambahkan pinion gear shaft. Sehingga ketika kita memutar housing, itu akan memutar pinion gear dan pinion gear akan memutar side gear kanan dan kiri dengan kecepatan yang sama. Ketika kendaraan belok ke kiri, roda kiri akan tertahan karena trek yang lebih pendek. Akibatnya, putaran side gear kiri lebih berat. Itu akan memutar pinion gear. Putaran pinion gear akan mempercepat putaran side gear sebelah kanan. Sehingga putaran as roda kiri lebih lambat dibandingkan dengan putaran housing. Namun as roda kanan lebih cepat putarannya dibandingkan dengan putaran housing. Lalu untuk menghubungkan sumber putarannya, kita perlu tambahkan komponen yakni final gear set. Ini terdiri dari ring gear yang dikaitkan dengan differential housing dan drive gear yang terkoneksi dengan propeller shaft. Jadi, alur putarannya dari mesin menuju ke propeller shaft. Lalu, putaran akan ditransmisikan melalui drive gear ke ring gear. Kemudian, ring gear memutar differential housing dan differential housing akan memutar differential gear set, sehingga kedua roda bisa muter. Itulah penjelasan tentang bagaimana diferensial atau gardan bekerja.